Halo guys, jumpa lagi dengan saya Raden Budiarta. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan setup konfigurasi atau setting-setting di XOCBT versi 4.0.5. Dan seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kita akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana men-setting persiapan ujian dengan menggunakan kompetensi dan event ya. Kalau kemarin kan langsung bank soal nih ya, langsung menggunakan bank soal, dan sekarang kita akan menggunakan kompetensinya juga sekalian ya. Kita akan melaksanakan ujian dengan menggunakan event nanti guys ya. Oke, kita langsung saja gaskan. Oke, teman-teman masuk ke persiapan, lalu pilih kompetensi. Nah, ini kompetensinya. Di sini aku sudah bikin dan ada 3 kompetensi dan tipe soal yang berbeda. Dan poin juga yang berbeda, ada 20, 20, 60. Terus ini judul kompetensinya. Terus bagaimana cara menambahkannya? Tambahkan aja di sini guys, tambah item. Terus kode kompetensinya tadi ya, misalnya jarkom itu tadi ya. Soalnya tipenya yang mana gitu ya. Tipe menjodohkan misalkan ya, atau uraian isian singkat ya. Nilai total nilainya 5, poinnya adalah 50 misalkan. Judul itemnya jarkom 4, uji coba. Simpan, lalu kita cek di sini. Oke, sudah masuk ya. Nah, terus bagaimana kalau kita menambahkan dengan menggunakan template? Oke guys, ini adalah template dari kompetensi. Teman-teman kalau mau ngupload silakan menggunakan ini ya, dan di sini ada petunjuknya. Untuk kodenya silakan diisi yang unik ya. Tidak boleh sama. Terus di sini tipe soalnya ini ada, nah ada petunjuknya. Kalau pilihan ganda PG, PGX, pilihan ganda kompleks gitu ya. Kalau kompetensi banyak silakan ditambahkan secara menggunakan template ya guys ya. Terus total, poin, judul, ini deskripsi, kodenya, terus nama kompetensinya. Ya, gitu, gampang guys. Mau dicoba upload? Ya udah, saya upload yang ini aja sekalian. Kita coba yang sudah di download ini. Set, masuk, just berhasil ya. Nah, pastikan berhasil. Tidak ada error guys ya. Kalau ada error itu berarti ada apa-apanya itu punya teman-teman itu ya. Sebenarnya lancar-lancar aja. Saya dari kemarin uji coba itu nggak ada masalah nih guys ya. Untuk upload, edit soal gitu ya. Masukkan soal, upload peserta gitu, ngadakan ujian, aman sih, lancar sih. Ini guys ya contoh dari kompetensi yang tadi yang barusan saya upload ya. Nah, kayak ini yang punya saya ini, yang ini informatika 10 jarkom komputer. Nah, itu ya. Nah, ini tinggal ditambahkan itemnya. Dan tambah lagi di sini ya. Oke, sudah ya, informatika. Nah, ini soal-soalnya. Ini total ada berapa? 150 poin. Nah, gimana kalau kita nanti mengadakan ujian itu kita masukkan ini semua gitu loh. Apakah nilainya jadi 100 atau nilainya totalnya jadi kalau betul semua itu jadi 150. Nah, oke. Ikuti video ini sampai akhir guys ya, biar tahu kalian troubleshootingnya ya. Nanti bisa dianalisa sendiri kalau ada masalah. Oke, lanjut ya. Lanjut ke bank soal. Tes informatika. Daftar soal. Ini daftar soalnya. Pilihan ganda kompleks ya. Kalau kita tambah soal, kita tambah soal. Nah, kalau teman-teman menggunakan kompetensi, maka dipilihlah di sini kompetensinya. Misalkan ya, ini kan sudah ada soal ya. Ini kan sudah ada soal, tapi dia itu nggak masuk di kompetensi mana gitu ya. Nah, coba kita cek detail dulu. Detail edit. Ini kebetulan aku pakai jarkom. Nah, sudah dipilih nih sama aku ya. Jadi kalau buat soal yang tanpa kompetensi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dimasukkan ke kompetensi, nah silakan dimasukkan ke grup kompetensinya ya. Nah, ini kebetulan aku sudah masukkan ke masing-masing kompetensinya yang dibuat tadi. Nah, ini kan ya. Kalau kita pilih tipe soal pilihan ganda kompleks, maka di kompetensi ini karena tadi sudah dipilih ditentukan bahwa kompetensi 1 dan 2 adalah soalnya ya, tipe soalnya adalah
tipe pilihan ganda kompleks. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini kita mau ngisi salah ngeklik misalkan, maka tidak akan muncul. Oh, ada jargon 4 ya. Nih, jargon 4. Contoh kalau yang mengurutkan tidak ada kompetensi kan? Karena di kompetensi tadi yang sebelumnya dibuat kompetensi itu tidak menentukan tipe soal yang mana. Oke, coba saya mau tambahkan soal isian singkat. Isian singkat tadi aku sudah ngeset bahwa kompetensi itu ada isian singkat juga. Nah, jargon 4. Jawabannya harus sama. Kalau case sensitif ya, besar kecilnya harus sama. Tapi kalau enggak, berarti besar kecil hurufnya sama. Tidak sama tidak apa-apa. Yang penting hurufnya yang sama. Langsung aja simpan. Dan tadi ada 5 soal isian singkat itu saya isi semua. 2000 years later. Oke, sudah. Kita masuk ke back lagi. Kembali ya ke bank soal. 50 poin, 50 poin, 50 poin. Oke, ini kalau dijumlahkan adalah 105. Wait, per poinnya per soal itu 20 poin, 50 poin ya. Poin per soalnya tadi itu maksudnya. Oke, kita lanjut ke event aja. Ini sudah selesai. Kita preview bank soal aja dulu ya, biar pasti guys ya. Preview bank soal jadinya seperti ini ya. Oke, ada 11 soal. Oke, kita lanjut guys ya. Kita lanjut ke event. Itu caranya kayak gini guys. Oke, ujian hari ini kita klik di sini. Nah, belum ada apa-apa di sini ya guys ya. Oke, kita ke pelaksanaan dulu. Nah, ini gak enaknya itu di sini guys, pakai event ribet. Nanti bolak-balik nanti ke pelaksanaan. Ini saya matikan dulu. Kita tambah jadwal dulu. Tambah jadwal pakai event. Nah, gitu. Ujian hari ini kelas berapa saja? 10A, 10B. Oke, kelas IPA aja, 10A, 10B. Terus bank soalnya yang mana? Bank soalnya yang tadi nih, bank informatika. Oke, tanggal 13 jam 20.11. Durasinya 5 menit. Waktu pengerjaan minimal 1 menit. Terus tampilkan nilai, aktifkan token, enggak usah ya, enggak usah token ya. Terus acak soal. Sekarang untuk sesi ini tidak berpengaruh mau di set berapa aja, gak pengaruh ya. Oke, kita simpan aja. Ini sama dengan settingan yang versi 3. Jadi tidak ada pengaruhnya masuk sesi di setting berapa. Ini nanti munculnya di kartu aja ini. Oke, kita simpan. Sudah dibuat. Lalu ini tidak bisa langsung mengerjakan soal guys ya. Misalkan diaktifkan itu tidak bisa masih. Karena pesertanya belum dimasukkan ke dalam sesi. Terus kita masuk ke mana? Kita masuk kembali lagi ke persiapan. Masuk ke event, buka eventnya, detail, klik di sini sesi ujian. Nah, terus tentukan sesinya, upload pesertanya. Kalau mau dibagi sesi 1, sesi 2, sesi 3, upload secara ini satu-satu ya per sesi ya, tambahkan nomor ujiannya satu-satu. Tapi kalau mau copy sesi yang default itu dimasukkan ke sesi 1 semua, langsung thread semua anggota masukkan ke sesi ini. Udah masuk, ini sudah bisa ujian. Ini banyak sekali kesalahan teman-teman, kurang teliti ya. Jadi kalau pakai event itu harus kayak gini ya, harus ditentukan sesinya ya, dia masuk sesi berapa harus ditentukan. Oke gitu ya. Kalau misalnya hanya satu sesi ya masukkan satu sesi semua kayak tadi, copy to default, sesi default. Oke, udah selesai. Coba cek lagi ujian hari ini. Nah, ini ya. Ini nama ujiannya. Nah, terus teman-teman kalau pakai event itu enaknya bisa cetak kartu ujian. Nah, bisa per grup 10A. Filter 10A ya, jam 8 kan sudah ditentukan sesinya. Sesi 1. Itu loh. Ya, yang kata saya tadi untuk waktu sesi itu jam 8 itu hanya untuk tampil di sini, bukan pelaksanaannya.
ya, tidak berpengaruh pada pelaksanaan. Oke gitu. Terus ruang ujian sama seperti kemarin ya guys ya. Untuk ruangan itu kemarin sudah dibahas ya guys ya. Oke, selanjutnya adalah absensi guys ya, menu absensi. Klik. Nah, ini enaknya guys ya. Kita mau cetak absensi 10A. Filter data, maka peserta 10A saja yang tampil di sini. Awas, enak ya. Sudah disediakan ya. Tinggal cetak. Terus 10B filter ini. Kalau semua peserta, semua grup, nah jadi satu kayak gini ya. Oke, kita langsung saja. Kalau sudah di setting semua di sini, kartu ujian, kartu peserta, absensi sudah dicetak semua, kita masuk saja ke pelaksanaan guys. Kembali lagi ke pelaksanaan. Nah, kita jalankan ujiannya. Oke, kita jalankan ujiannya. Sip. Oke, sekarang kita melaksanakan uji coba ujiannya guys ya. Ini aku jalankan dulu. Nomor peserta ujian 009. Ini kemarin udah aku coba uji coba. Oke, sekarang kita masuk. Oke, kita mulai. Waktunya 5 menit. Yang benar mana ya? Saya buat salah dulu ya, Melayu teman. Oke, gini namanya. Ya. Oh, kita benar ya. Tak dapat semua. Ya. Oke, udah selesai. Coba data ujiannya. Dapat 53. Oke, kita masuk ke admin dulu. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari ujian tadi. Nah, ini sekarang kita masuk ke evaluasi. Terus misalkan ada yang mau dikoreksi karena tadi nggak ada untuk koreksi, kita langsung saja ke hasil ujian guys. Nah, terus kita pilih ujiannya, terus jurusannya, terus kelasnya, misalkan 10 IPA A, lalu tampilkan data. Nah, ini peserta ujiannya 009 dan 010. Oke, kita detailkan. Nah, di sini guys ya. Perhatikan di sini guys ya. Ini yang penting di sini. Jangan disalahartikan bahwa tadi kan bobot poinnya setiap soal tadi itu dikasih ada yang 20, ada yang 50. Ini betul 2, jadi 50 kali 100 jadi 100, terus 20. Jadi tadi yang di awal tadi itu penentuan poin per soal itu ya. Itu bobotnya bisa dibeda-bedakan ya. Nah, ini enaknya menggunakan kompetensi ya, fitur kompetensi ini. Ini keren banget di versi ini guys ya. Terus coba di sini lihat nilainya adalah 53. Nah, jadi dari mana 53,33 ini? Itu dari sini. Jumlah poin dari semua soal itu adalah 450 ya. Terus poinnya yang 240 ini adalah poin yang ada di sini yang benar ya. Jawaban yang benar-benar itu totalnya kan 240. Ini 120 tambah 100 tambah 20. Jadi total yang benar dibagi dengan 450 ya, dikali 100. 240 dibagi 450 sama dengan 0,53 dikali 100 ya. Nah, jadi inilah nilainya. Kalau ini poin, kalau ini nilainya, nilai akhirnya. Bobotnya bisa dibeda-bedakan. Keren ya. Nah, seperti ini 120. Oke, bagus ya. Nah, terus lanjut ke summary soal, bang soal. Nah, summary bang soal. Jadi setiap ujian dengan kode bank soal ini ya, itu dari keseluruhan peserta ini harus di generate ya guys. Ini aku sudah generate, nanti harus di generate kayak gini. Nah, udah gitu di sini nilainya rata-ratanya 52. Terus tertinggi itu 240 dan terendah berapa. Dan untuk waktu pengerjaan ini ada rata-rata 5 menit peserta mengerjakan, dan tercepat adalah 1 menit dan terlama adalah 10 menit. Wah, keren banget ya guys ya. Analisisnya sampai seperti ini, keren banget ini. Oke,
Kalau dilihat summary ini detail lagi, lebih detail lagi, maka hasilnya kayak gini. Wih, analisis soal itu kayak gini. Jadi kosongnya berapa di kompetensi ini, itu dapatnya sekian, ya kan? Oh, ternyata anak-anak itu lebih mudah menjawab ya kan, karena banyak benarnya misalnya di kompetensi yang ini, di nomor soal ini, gitu. Nah, bagus sekali ini analisisnya, analisis soalnya ini ya. Jadi bagus banget analisis soalnya dan keren banget ini guys ya. Aku suka ini kayak gini nih. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada leger peserta. Wow, leger ini keren ya. Leger peserta, pilih jurusannya, non jurusan, pilih grupnya 10A misalkan ya, tampilkan data, dan ini nomor pesertanya, nomor ujian 009. Dia mengerjakan soal ini. Jadi semuanya tampil di sini guys ya. Dan nilainya di sini, hasil akhirnya itu tampil juga di sini. Oh, keren ya. Dan kita langsung preview dan bisa dicetak guys ya. Pilih pilih grup, tampilkan data. Nah, ya. Jadi ini dalam satu rombel misalkan ya, turut ke bawah, ini nilainya, datanya sudah lengkap di sini. Ya, leger peserta. Mantap ya. Oke, lanjut apalagi? Udah nggak ada lagi ya. Fitur-fitur itu keren banget ya guys ya. Hasil ujian, summary bang soal, leger. Oke, sampai di sini ini udah selesai nih guys ya. Jadi gampang pelaksananya ya, mudah banget ya. Coba saya rangkum dulu ya guys ya. Untuk persiapan ya, itu kita masuk ke kompetensi, terus bang soalnya, terus eventnya, udah gitu masuk ke pelaksanaannya, tambah jadwalnya dibuat. Karena dia menggunakan event, maka dia harus kembali lagi ke persiapan, lalu ke event lagi, terus di setting sesinya, kartunya dicetak, ruangannya ditentukan, absensinya dicetak juga. Udah selesai, habis itu kembali lagi ke pelaksanaan. Kita melaksanakan ujian dengan mengaktifkan ini ya, ujiannya diaktifkan, dan ini detailnya. Terus kalau mau diedit silahkan diedit, dan ini jam masuk sesi ini tidak berpengaruh pada pelaksanaan, ini hanya akan tampil di kartu peserta. Oke, seperti itu, dan selesai. Oke, dan evaluasinya seperti ini. Koreksi jika ada yang uraian dan setuju tidak setuju itu dikoreksi ya secara manual. Terus hasil ujiannya, ini summary-nya dan legernya. Oke, gitu ya guys ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dicoba. Dan untuk video berikutnya kita akan mencoba ujian menggunakan aplikasi EXO di Android ya, yang sudah dibuat oleh Kang Selrean. Nah, nanti kita akan coba untuk menggunakannya ya. Karena di sini kalau kita tidak menggunakan itu, di fitur blokirnya itu nggak ada guys ya. Tap in tabnya nggak ada ya. Tadi kita sudah coba juga nggak muncul fitur itu. Fitur itu hanya muncul di aplikasi Play Store atau yang aplikasi di Android. Untuk iPhone belum. Ya sebenarnya bukan belum sih, karena ya mungkin ada yang mau mendonasikan untuk, karena naruh di Apple Store, App Store itu kan ini ya berbayar guys ya, dan pengguna iPhone ya sedikit. Gitu ya guys ya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan kasih komentar jika ada pertanyaan atau masukan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini guys.